Misteri runtuhnya PKI dalam semalam. Sebagai partai ketiga terbesar di dunia, PKI runtuh dalam satu malam tanpa perlawanan berarti. Apa sebabnya? Gerakan 30 September sepertinya memang dirancang gerakan dengan strategi bakar petasan yang gagal. Kegagalan gerakan 30 September ini coba dianalisa oleh Brigadir Jenderal Soepardjo, yang berada di Pangkalan Udara Halim pada 1 Oktober 1965 dan merupakan salah seorang di antara tokoh penting di samping Syam Kamaruzzaman, Letnan Kolonel Untung, Aidit, Pono, Kolonel Latif, dan Mayor Suyono. Sebagai seorang perwira militer dengan banyak tanda jasa, Soepardjo memiliki pengetahuan tentang operasi militer. Namun ia bukanlah sosok yang berada di balik teknis perencanaan gerakan 30 September. Soepardjo tidak hadir pada rapat-rapat sebelum peristiwa dan tiba di Jakarta hanya 3 hari sebelum gerakan itu beraksi. Namanya pun disebut hanya sebagai orang kedua setelah Untung. Beberapa kegagalan operasi Malam Jahanam tersebut dapat dilihat dari analisa Soepardjo. Gerakan itu tidak dipersiapkan secara matang. Pemimpin gerakan mendapatkan laporan yang tidak benar mengenai kesiapan dari daerah-daerah. Aksi itu bahkan tidak diuraikan dengan jelas teknisnya. Kekuatan dalam gerakan yang positif mendukung hanya satu kompi dari Cakrabirawa, sehingga muncul keraguan-raguan, namun seolah dipaksakan beraksi. Pada hari pelaksanaan semakin kacau. Pasukan kebingungan setelah Nasution berhasil lolos. Para pelaksana juga tidak tahu harus berbuat apa mengisi kekosongan lawan mereka yang panik selama 12 jam. Momentum ini terlewatkan begitu saja sehingga Soeharto dan Nasution mampu melakukan serangan balik. Sementara itu pasukan dari Yon Jateng dan Yon Jatim tidak mendapatkan makanan, sehingga mereka meminta makan kepada Kostrad dan meninggalkan RRI tanpa penjagaan. Hilangnya momentum ini pula yang berimbas pada kader PKI di daerah-daerah. Di Jombang dan Kediri misalnya, selama 10 hari, tidak ada petunjuk dari partai sehingga anggota PKI menjadi sasaran empuk serangan pendahuluan. Hal ini diperparah lagi karena pemimpin operasi adalah Syam Kamaruzzaman, orang yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan teknis tentang operasi militer. Kuat dugaan, Aidit sangat mempercayai Syam sebagai komisaris politik gerakan tersebut dan posisi Aidit yang semakin diktatorial dalam memimpin partai membuat sulit bagi anggota partai lainnya mengoreksi Aidit. Terlebih Aidit berhutang budi pada Syam yang pernah menyelamatkan keluarganya dalam razia Agustus di tahun 1950-an. Selain itu juga muncul pertanyaan, mengapa puluhan juta pendukungnya tidak melakukan perlawanan yang berarti saat aksi pembalasan? Sebuah pertanyaan yang tidak hanya diajukan oleh pihak di luar PKI saja, tetapi bahkan dari internal partai itu sendiri. Di antaranya adalah Sudisman, Sekretaris Jenderal CCPKI dan anggota Politburo PKI. Ia adalah orang tertinggi keempat dalam partai yang juga memiliki keheranan yang sama, hingga akhirnya ia atas nama CCPKI mereka akhirnya merilis otokritik Politbiro CCPKI. Sudisman sebagai pimpinan Politbiro kemudian mengumpulkan beberapa anggota partai yang tersisa seperti Oloan Hutapea, anggota Politbiro, Joko Sujono, Iskandar Subekti, anggota Politbiro yang diperbantukan ke Politbiro, dan Dahono, anggota Komisi Kontrol CC yang diperbantukan ke Politbiro. Naskah itu sendiri akhirnya disiapkan oleh Rewang yang baru saja menjadi anggota Politbiro bersama Oloan Hutapea dan Sudisman dibantu beberapa anggota CC yang masih tersisa di Jakarta seperti Cugito, Katno, Joko Sujono dan Iskandar Subekti. Kritik dan otokritik ini menunjuk pada kekeliruan yang bersumber pada kelemahan ideologi terutama pada pimpinan partai, juga menyusupnya pengaruh ideologi borjuis termasuk kepada kader-kader yang berada dalam institusi pemerintah dan semi pemerintah. Meski PKI mengecam revisionisme ala Partai Komunis Uni Soviet, KUS, di lain sisi, partai juga dianggap menjalankan revisionisme, merevisi ajaran Marxisme-Leninisme tentang perjuangan kelas, negara dan revolusi. Salah satu jalan revisionis yang dikritik terutama pilihan PKI untuk menempuh jalan parlementer dan mengabaikan perjuangan bersenjata. Padahal seharusnya perjuangan parlementer dan legal ditujukan untuk memperkuat perjuangan bersenjata yang merupakan tujuan utama, dan itu dianggap sebagai pangkal kesalahan yang berujung pada hancurnya partai. Dalam prakteknya, pimpinan partai dinilai tidak serius mempersiapkan seluruh barisan, kelas buruh dan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan jalan tidak damai. Sehingga dalam waktu singkat kontrarevolusi telah dapat membunuh dan menangkap ratusan ribu orang-orang komunis tanpa perlawanan berarti, bahkan PKI sendiri hancur begitu mudahnya. Keadaan demikian pasti tidak akan terjadi seandainya pimpinan partai tidak menyimpang dari jalan revolusi. Meski demikian revisionisme menurut Politbiro tidaklah cukup untuk menjabarkan kesalahan partai. Partai memiliki kesalahan yang berakar lebih dalam yaitu subjektivisme, di mana mereka menyatakan bahwa Indonesia telah dalam keadaan revolusioner. Hal itu pula yang dilihat orang di luar PKI, yang menilai PKI bukan lagi mengembangkan menjadi partai yang ideologis, tetapi menjadikan partai berbasis massa yang tidak ideologis.
Ruslan Abdul Ghani yang kala itu menjadi pejabat pemerintahan menyebut kelemahan PKI adalah terlalu mengandalkan besaran massa yang bisa diraih, bukan kualitasnya, dalam arti di mana semakin banyak dari massa mereka yang buta huruf, berarti semakin tidak stabil dan tidak bisa diandalkan secara politis. Lain lagi pendapat Mohtar Lubis. Ia bahkan menyebutkan bahwa massa yang mendukung PKI lebih Indonesia ketimbang komunis. Ia bahkan menuding PKI membayar anak-anak untuk hadir dalam aksi massa PKI. Dalam partai tersebut, menurut Mohtar Lubis, hanya generasi tua PKI yang dikenal tangguh dan menginspirasi. Tetapi tidak dengan generasi yang lebih muda. Berkembangnya partai menjadi sangat besar dalam waktu yang singkat memang meninggalkan celah yang menganga. Partai menjadi tidak memiliki waktu lebih untuk mengembangkan keyakinan di antara kader mereka. Alih-alih melakukan program edukasi dalam ideologi dan strategi, PKI malah lebih mengutamakan daya tarik psikologis. Elkana Tobing menyebutkan dengan cara ini, keuntungan dapat diraih secara cepat, tetapi massa seperti ini tidak memiliki dasar yang kokoh. Sebagian massa kala itu lebih sekedar ikut-ikutan, sebagaimana disebutkan Iwan Gardono Sujatmiko dalam kasus mobilisasi PKI di Jawa dan Bali misalnya. Iwan menyebutkan bahwa aktivis Barisan Tani Indonesia, BTI, merekrut petani dengan iming-iming pembagian lahan. Anggota yang direkrut bahkan tidak tahu bahwa BTI adalah organisasi yang terafiliasi dengan PKI. Setelah mengetahui hal tersebut, banyak dari mereka yang berasal dari latar NU dan PNI akhirnya meninggalkan BTI. Begitu pula yang terjadi di Bali. Faktor figur banyak berperan dalam menarik massa. Di Buleleng 2, banyak yang menjadi pengikut PKI karena pengaruh figur yang menjadi aktivis PKI di sana. Di Kelungkung bahkan, aktivis PKI memanfaatkan rivalitas PNI dan PSI untuk merekrut anggota. Ketika PSI dibubarkan, aktivis PKI mengatakan PKI sama dengan PSI, sehingga massa PSI otomatis bergabung ke PKI alih-alih PNI. Hal yang mengherankan karena elit PKI bahkan berseteru dengan PSI. Sementara Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi menyebutkan bahwa massa PKI seperti kawanan domba yang tidak yakin dengan tujuan partai dan tidak yakin layak diperjuangkan. Joseph Leimena, mantan wakil Perdana Menteri pada masa Orde Lama bahkan menyebutkan bahwa PKI lebih mirip bisnis pertunjukan. Sementara menurut Sultan Syahrir, PKI sejak 1953 hanya bekerja untuk kemenangan dalam pemilu. Kemudian berbangga dengan pencapaian kartu anggotanya yang mencapai jutaan, tetapi tidak paham tentang Marxisme ataupun Leninisme, apalagi tentang ajaran-ajaran perjuangan kaum komunis seperti yang diajarkan oleh Lenin, Stalin dan berbagai resolusi-resolusi Komintern maupun ajaran-ajaran Mao Tse-tung. Di kalangan elit mungkin ada Marxis-Leninis yang berdedikasi, yakin dan disiplin. Tetapi di bawah, hanya massa yang tidak teredukasi, buruh dan tani yang hanya tertarik kepada PKI karena teridentifikasi dengan Soekarno dan tertarik pada janji dan penampilan saja. Identifikasi dengan Soekarno pula yang mungkin membuat PKI keliru menilai kekuatannya sendiri. Dengan teridentifikasi dengan Soekarno, PKI mampu meraih massa yang besar, tetapi sulit untuk mengendalikan, sebab sosok Soekarno begitu dominan dibanding popularitas PKI itu sendiri. Adapun Donald Hindley menunjuk dua alasan PKI tidak dapat mengembangkan dukungan massa menjadi kader yang terlatih dengan disiplin revolusioner yang tinggi dan memiliki kesadaran kelas. Pertama, PKI hanya mampu mengandalkan dukungan dari akar rumput, di mana mereka akan bersikap pasif jika berhadapan dengan kalangan yang berkuasa dan lebih mapan. Kedua, aturan pemerintah yang mengharuskan semua partai hanya bisa bergerak dengan pengawasan pemerintah, membuat PKI tak mampu mendidik kadernya secara leluasa menjadi kekuatan yang militan untuk merebut kekuasaan. PKI memang masih mampu menyebarkan gagasan lewat sekolah dan kursus-kursus yang diselenggarakan. Tetapi isi dari pendidikan politik tersebut lebih menekankan kepada imperialisme sebagai lawan dan bukan musuh internal dalam negara. Maka tidak mengherankan jika PKI mampu memiliki dukungan massa yang melimpah, tetapi tidak terdidik untuk memiliki kesadaran kelas. Dan menurut Salim Haji Said, sulit untuk membedakan revolusioner, Soekarnois atau komunis sejati, atau bahkan banyak di antara massa itu yang sekedar embek saja. Begitu pula yang terjadi di kalangan militer, di mana walaupun mereka mendukung PKI dan Soekarno, namun jika dibandingkan mereka akan tetap lebih mendukung Soekarno alih-alih PKI. Disinilah bencana itu terjadi. Moh. Hatta mengatakan bahwa PKI salah menilai kekuatannya. Mereka mampu meraih dukungan massa tetapi massa yang kurang bersemangat dan tak bisa diandalkan. Alih-alih menggunakan massa untuk mendukungnya, justru massa itu lebih condong kepada Soekarnonya. Sehingga saat Soekarno membalikkan badan runtuhlah PKI seketika.